Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada Jumat ini, hari yang berkah, Sayyidul Ayyam, kita kembali bertemu di forum yang insya Allah diberkati oleh Allah. Karena kita membahas suatu ilmu yang paling penting di antara ilmu-ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa kita mengenal Allah? Maka pada pembahasan kali ini, insya Allah kita akan mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Lalu kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 3 kali bertemu dalam forum yang mulia ini, yaitu pertama dahulu kita menjelaskan pengenalan atau muqaddimah ilmu akidah. Lalu kedua, kita membahas tentang apa ya. Yang kedua dahulu kita bahas tentang iman. Iman sebagai pondasi hidup seorang muslim. Yang ketiga, kita membahas manfaat beriman dengan af'alullah, dengan rububiyah, Allah yang mengatur segala alam semesta ini. Maka pada kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memahami sifat-sifat Allah. Nah, untuk mengenal Allah, tentu kita harus kenal sifatnya. Sama seperti manusia, jika kita ingin kenal kepada seseorang, kita kenal dahulu siapa orang itu, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Setelah kita mengenal itu semua, maka barulah kita tahu, oh si Anu itu, si Fulan itu, dia itu orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, sifatnya demikian. Dari mana kita tahu itu semua? Itulah dari sifat-sifat yang ia tunjukkan kepada kita. Maka untuk mengenal Allah pun juga demikian. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat mengenal Allah dengan baik kalau ia tidak kenal dengan sifatnya? Nah, ini sebagai muqaddimah. Nah, misalnya begini. Bagaimana mungkin seseorang bisa hatinya tenang ketika diberi musibah kalau ia tidak mengenal salah satu nama Allah yang disebut dengan Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana. Hakim artinya bijaksana. Kenapa disebut bijaksana? Karena apapun yang ditetapkan oleh Allah terhadap hambanya itu pasti ada hikmah. Karena hakim, hikmah, hukum itu memiliki akar yang sama. Nah, tidak mungkin apa yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak memiliki hikmah. Dari mana kita tahu hikmah tersebut? Itulah dari namanya Allah yang disebut dengan Al-Hakim. Maka itu pun demikian pun dengan pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Nah, kita mengenal nama Allah. Kita juga mengenal sifat Allah. Kalau nama Allah, wadillahil asmaul husna. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Berapa namanya? Tis'a wa tis'una. 99 nama. Sementara sifat Allah itu sebenarnya tidaklah terbatas. Sifat Allah itu, ya secara bahasa artinya sifat itu adalah mensifatkan atau menggambarkan. Karena sifat maknanya adalah akal katanya wasofa yasifu sifatan. Sifat menggambarkan karakter.
Misalnya seseorang, oh kenapa dia seperti itu? Bagaimana karakternya? Bagaimana sifatnya? Maka sifatnya itulah yang menunjukkan keberadaan dirinya itu. Nah, itu mana sifat. Nah, mana sifat. Allah sendiri dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf 82 ceritakan Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Rabb. Nah, kata Rabb sudah kita bahas sebelumnya yang bermakna mengatur, mengatur segala alam semesta. Maha suci Allah yang mengatur langit dan bumi. Pengatur juga arasy, arasy-Nya yang agung, amma yasifun, dari yang mereka sifatkan itu. Karena orang-orang kafir musyrik mensifati Allah dengan sifat yang tidak sempurna. Sementara Allah itu pastilah memiliki sifat yang sempurna. Baik. Nah, di sini Bapak Ibu yang penting kita ketahui dan juga menjadi polemik. Kenapa kami sebut polemik? Karena sebagian orang, ya, tidak kita sebut siapa mereka, karena kita tidak ingin menyinggung perasaan siapapun, tapi kita di sini ingin mengokohkan keyakinan kita dari diri kita sendiri, dari pemahaman kita. Nah, ada mengatakan, kenapa sih sifat Allah itu dibatasi kepada 20? Selama ini kan kita mungkin pernah dengar apa itu sifat 20. Kemudian setelah dia tahu, kenapa mesti dibatasi sifat Allah itu kepada 20? Nah, bukankah Allah itu maha sempurna? Bukankah Allah itu maha agung? Bukankah sifat Allah itu tidak terbatas? Nah, jadi cara menjawabnya, Pak Ibu, ulama-ulama Asy'ari ya yang kami tempat belajar di Al-Azhar Mesir ya, tidak pernah membatasi sifat Allah kepada 20. Jadi kita mempelajari sifat 20 ini tidak pernah, ingat itu garis bawah ya, tidak pernah membatasi sifat Allah hanya kepada 20 saja. Tidak pernah. Nauzubillah, nauzubillah. Kata para ulama, misal Imam Ghazali dalam kitab Usulin, kemudian Imam Al-Baqilani, kemudian Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Farqu Bainal Firaq yang kitab Usuluddinnya, kemudian Imam Ar-Razi, kemudian Imam Al-Iji, banyak sekali ulama-ulama yang berafiliasi kepada Imam Asy'ari. Siapa Imam Asy'ari itu, Ustaz? Dahulu sudah kita bahas, yaitu Imam Asy'ari adalah pendiri mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah itu pengikutnya. Kemarin ada 3 imam yang kita sebutkan. Yang pertama, yang paling tua, Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang ketiga, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketiga-tiga imam ini mengajarkan akidah yang sama, yaitu mengatakan Allah itu memiliki sifat kesempurnaan. Cuma dalam ijtihad mereka, nah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuat 20 itu bukan bermakna membatasi sifat Allah hanya kepada 20. Nah, sedikit bercerita tentang sifat 20 ini Bapak Ibu. Sejak zamannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian turun kepada muridnya Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian turunnya muridnya lagi Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian turun lagi kepada Imam Al-Ghazali, kemudian turun lagi kepada Imam Ar-Razi, kemudian Imam Al-Iji, kemudian yang terakhir yang mengumpulkan sifat-sifat ini sebanyak 20 adalah Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi menulis kitab yang berjudul Ummul Barahin, induknya, hujah-hujah induknya dalam berdalil. Jadi Bapak Ibu, sifat yang 20 yang ditulis oleh Imam As-Sanusi dalam kitab Ummul Barahin ini adalah bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Bukan perkara bid'ah ya, bukan perkara yang terlarang, tidak. Karena semua ulama-ulama yang berafiliasi kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, tidak pernah mengambil dalil selain dari Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hanya saja ulama-ulama terdahulu sebelum Imam As-Sanusi belum mengumpulkan sebanyak 20. Sudah ada dalam kitab mereka, tapi masih berserakan. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, sudah ada sifat Al-Qudrah, sudah ada sifat Al-Ilmu, sudah ada sifat Al-Qadim, sudah ada. Macam-macam, sudah ada semua. Nah, tapi belum sampai 20. Kemudian dikumpulkanlah oleh seorang ulama yang bernama Imam As-Sanusi yang hidup abad ke-8, abad ke-9 Hijriyah. Nah, jadi itu ya sebagai muqaddimah atau sebagai pengenalan secara umum apa yang disebut dengan sifat 20. Nah, apa saja sih sifat yang 20 itu? Jadi nggak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Kenapa Ustaz mesti 20 Ustaz? Kenapa tidak lebih daripada itu? Nah, jawabannya sifat 20 ini kalau orang beriman, kita membahasnya secara rinci, kemudian mendalaminya, maka itu sudah cukup menunjukkan Allah itu Maha Perkasa. Nah, begitu. Itu sangat sudah cukup untuk menunjukkan Allah itu memiliki zat yang maha agung. Nah, ya itulah kenapa disebut dengan sifat 20. Oke, baik. Sifat yang pertama, sifat wujud. Beberapa waktu yang lalu ada seorang tokoh agama mengatakan tidak ada sifat wujud di dalam Al-Qur'an. Kan begitu katanya. Sebenarnya maksudnya bukan tidak ada sifat wujud, tidak ada kata wujud. Nah, seperti kata kudro. Mohon Bapak Ibu di silentkan dulu suaranya, ya. Yang dimaksud oleh beliau itu bukan tidak ada sifat wujud, kata wujud seperti kata al-qudro, iroda, al-ilmu dan seterusnya. Tetapi di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan Allah itu bersifat wujud itu banyak sekali. Wujud itu apa sih artinya? Wujud itu artinya Suaranya hilang, Ustaz. oh, ada kepencet mungkin tadi. Oke, baik. Baik, terlanjut. Masuk suaranya? Sudah. Udah, baik. Jadi sifat wujud artinya ada. Adakah yang menunjukkan Allah itu ada? Banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di antara ayatnya adalah Al-A'raf 185. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan waktu yang diciptakan Allah dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu. Nah, kata para ulama, ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Ya Bapak Ibu, nah, yang menunjukkan ada. Nah. Baik, ada suara. Ya, mohon Bapak Ibu di silentkan sebentar. Suaranya sedikit mengganggu ke telinga saya. Nah, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh. Apakah kamu tidak melihat ada kerajaan langit dan bumi? Nah, ini Allah ingin mengajak kita berpikir. Mengajak kita berpikir bahwa tidak mungkin alam semesta ini wujud dengan sendirinya. Adakah sesuatu yang tiba-tiba dia wujud sendirinya, tiba-tiba ada sendirinya? Maka kalau kita menjawab dengan akal yang sehat, mustahil. Mustahil Allah itu mustahil alam semesta itu
itu wujud atau ada dengan sendirinya. Membantah keyakinan Tuhan itu tidak ada. Karena tidak bisa dilihat, tak bisa dirasakan. Maka jawabannya begini. Kak, apakah sesuatu yang ada itu mesti bisa dilihat oleh mata kepala kita? Maka jawabannya tidak. Nah, misalnya ada satu ruangan, yang ruangan itu tiba-tiba rapi. Tiba-tiba rapi. Mungkinkah ruangan itu rapi dengan sendirinya? Maka jawabannya tidak mungkin, mustahil. Maka mustahil bagi Allah itu bersifat tidak ada. Lawan mustahil adalah wajib. Maka wajib Allah itu bersifat ada. Nah, jadi kalau kita luaskan lagi pembahasan tentang wujud ini, maka nanti bisa begini Bapak Ibu. Kalau ada durian misalnya. Durian ini tak nampak duriannya, tapi aromanya sudah kecium, wangi durian, aroma durian. Nah, duriannya tidak ada, tetapi aromanya ada. Berarti menunjukkan kalau aroma durian itu ada, berarti durian itu ada. Apalagi makanan khas kita. Dia tak ada di tengah-tengah kita misalnya. Tapi aromanya kecium. Berarti itu menunjukkan adanya benda itu walaupun tidak terlihat oleh mata. Karena mengetahui sesuatu itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan lidah, bisa dengan hidung, dan bisa bersentuhan. Dan yang paling hebat adalah mengetahui sesuatu dengan hati, keyakinan. Kalau yang perkara 5 ini, al-hawas al-khamsah, ya, panca indera, mata bisa melihat, oke, ini depan mata saya ada, telinga saya mendengar, hidung saya mencium, lidah saya mengecap, bisa merasakan manis, asin, pedas. Kemudian kulit saya bisa merasakan. Betul, 5 ini merupakan sumber untuk mengetahui segala sesuatu. Tetapi apabila berbicara perkara gaib, maka ada satu yang keenam. Yang keenam ini adalah kebatinan, jiwa dan hati. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan perkara yang 5 tadi, tapi juga perlu menggunakan hati yang selamat. Maka kita ringkaskan saja masalah wujud ini. Untuk menunjukkan Allah itu bersifat wujud, dan sifat yang pertama adanya alam semesta yang terbentang yang kita saksikan saat sekarang ini. Jangan ditanya lagi, ini mana Allah nih? Tengok saja ada alam semesta ini. Baik Ustaz, kita agak percepat karena mungkin nanti banyak pertanyaan ya dari Pak Ibu. Karena Pak Ibu pembahasan sifat 20 ini atau konsep Allah ini saya hanya menggambarkan secara umum saja, secara umum ya. Karena kalau kita bahas lebih detailnya itu sebenarnya bisa panjang. Bahkan satu pertemuan itu bisa satu sifat, wujud satu pertemuan, kidam satu pertemuan. Enggak apa-apa, ini adalah pengetahuan umum yang saya sampaikan kepada kita semua. Sifat yang kedua, kidam. Kidam lawannya terdahulu. Nah, Allah itu mesti dia kidam, mesti dia terdahulu. Dalilnya mana? Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Awal maknanya tidak ada yang mendahului segala sesuatu pun. Baik Ustaz. Yang ketiga Ustaz. Itu terakhir itu Ustaz. Nah, itu sifat kidam. Nah, wujud kidam baqo. Baqo artinya kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kemarin Bapak Ibu saya mengisi kuliah yang mana mahasiswa saya itu adalah non-muslim sebelumnya. Dia ceritanya begini, dahulu dari kecil sampai umur 20 tahun beragama muslim. Kemudian dari umur 20 menikahlah dengan seorang laki-laki. Dia perempuan. Menikah seorang laki-laki. Yang laki-laki ini ternyata pemuka agama pada agamanya, pada agama yang ia peluk.
karena dia sudah suka dengan laki-laki ini, akhirnya dia pun menikah. 30 tahun berumah tangga. Singkat cerita, meninggallah sang suami. Kemudian ingin kembali lagi ke Islam. Tapi sebelum masuk Islam, dia ingin bertanya dulu tentang sifat-sifat Allah tadi. Seperti yang kita bahas sekarang ini. Karena di dalam agama mereka, sifat Allah itu tidak jelas. Termasuk sifat baqa. Karena kita katakan Allah itu mesti dia kekal. Tak mungkin dia akan binasa. Kalau suatu itu binasa, bagaimana mungkin dia bisa mengatur makhluknya sesudah alam semesta ini. Nah, saya bacakan dalilnya. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang alam semesta ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang terkekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang besar dan yang mulia. Jadi yang menunjukkan Allah itu nanti akan kekal, ini dalilnya. Ketika semua alam semesta ini hancur binasa, tidak ada yang tertinggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini tidak diterjemahkan wajah ya, tetapi diterjemahkan sebagai sifat atau sebagai zat. Maka yang terkekal adalah atau yang tetap kekal, yang tak wujud, yang tidak binasa adalah zat Tuhanmu yang maha agung, yang maha besar dan maha mulia. Sifat baqa. Jadi yang pertama wujud, qidam, baqa. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, mesti dia terdahulu semua dari yang pertama. Kemudian kekal. Kekal artinya dia tak akan binasa ketika makhluk-makhluk lain itu akan binasa. Oke, yang keempat Ustaz. Nah, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadits. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini sifat-sifat Allah yang paling penting. Jadi menyambung tadi dialog saya dengan orang yang pernah beda agama, pindah agama 30 tahun ini. Tuhan itu, Allah itu atau pencipta itu mestilah dia berbeda dengan makhluknya. Tidak boleh sama. Kalau terbayang oleh kita warna hitam, apakah Tuhan itu hitam? Tidak. Misalnya ketika sholat, yang terbayang oleh kita gelap misalnya. Apakah itu Tuhan? Tidak. Kemudian terbayang oleh kita apakah putih? Tidak. Apapun yang terbayang oleh manusia, maka Allah itu tidak seperti itu. Itulah yang disebut dengan mukhalafatul hawadits. Sifat yang berbeda dengan makhluknya. Apapun yang dimiliki oleh makhluknya mesti berbeda. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa sesuatu pun dengannya. Wa huwas samiul basir. Dia yang maha melihat, maha mendengar, dan maha melihat. Nah, bagaimana kalau begini Ustaz? Ada yang mengatakan Allah itu memiliki tangan. Bagaimana ayatnya? Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka ulama-ulama Asy'ari tidak menerjemahkannya dengan tangan. Tetapi ulama Asy'ari menerjemahkannya dengan kekuasaan. Kenapa mesti begitu Ustaz? Kenapa tidak diterjemahkan dengan tangan? Kalau diterjemahkan dengan tangan bisa bermakna tasyabbuh, penyerupaan antara apa yang Allah punya, yaitu tangan Allah dengan tangan manusia. Maka kata ulama Asy'ari tak boleh diterjemahkan tangan, yaitu diterjemahkan sebagai maha qudroh. Terjemahkan ya maha mampu, ya, kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Misalnya kalau manusia itu turun dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, dari kiri ke kanan, dan seterusnya, dari bawah ke atas, maka Allah juga tak boleh memiliki sifat seperti itu, tak boleh sifatnya sama. Tapi Ustaz ada yang mengatakan Allah itu turun sepertiga malam. Apakah Allah yang turun Ustaz? Berdasarkan ayat ini, maka sifat turun tidak boleh dileketkan, disematkan kepada Allah. Karena turun, naik, maju, mundur, kiri, kanan, itu adalah sifat yang ada pada manusia. Maka segala sesuatu sifat yang ada pada Allah itu tidak boleh serupa dengan manusia. Kalau serupa, buat apa? Berarti nanti kalau serupa dia ada bentuknya, bentuk kayu kan dia Tuhan itu berbentuk, bermacam-macam lah bentuknya.
Maka kalau dia berbentuk, maka tidak mungkin itu disebut Tuhan. Maka saya katakan kepada ibu ini, kalau Tuhan itu, pencipta itu adalah berbentuk, maka dia sama dengan manusia, itu tidak disebut dengan Tuhan. Tuhan itu tak boleh sama. Ya, kita menyebutnya Allah. Allah itu tak boleh sama. Sifat-sifat Allah pun tak boleh sama dengan kita. Nah, misalnya manusia itu menikah. Allah tak menikah. Manusia punya anak. Allah tak punya anak. Manusia punya istri. Allah tak punya istri. Manusia butuh tempat. Allah tak butuh tempat. Tetapi Ustaz, Allah itu katanya di arsy, Ustaz. Arsy itu bukannya tempat. Nah, disinilah perbedaan. Asy'ari Ar-Rahman itu berada di arsy. Maknanya bukan makna berada di arsy itu. Istiwa itu duduk, bukan istiwa itu duduk, bukan. Harus kena mesti duduk di arsy. Dan Jokowi, Bang, tapi kekuasaan ke mana? Begitulah memahami Tuhan Allah oleh bagi manusia. Jadi apa yang terbayang oleh kita ketika solat misalnya Allah, tentu kita tak mampu karena kita tak pernah melihatnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka boleh kita mengingat alam kubur, boleh kita mengingat karena Allah yang kita ingat, maka nanti kita khusyuk, maka jadi itulah yang disebut dengan mukhalif hawadis, mesti berbeda dari makhluk. Dari ya, baik, silakan Ustaz. Mesti berbeda dengan makhluknya. Yang berikutnya Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Ustadz. sifat wahdaniyat, sifat Allah yang Suaranya putus-putus. Halo? Nggak ada suaranya, Ustadz. Hilang suaranya, Kayaknya Ustaz. koneksinya jelek kayaknya di sana. Kayaknya keluar. Bentar tunggu ya Bu ya. Ya, Ustaz. Ustaz Wandi dari mana, Ustaz? Dari Pekanbaru. Ya. Jauh jadi mungkin Lekat Pak. Terlihat ya, Ustaz. halo Ustadz. Halo, Putus-putus ya. tadi. Ya, sekarang udah masuk. Ya udah, bagus. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Nah, yang berikutnya qiyamuhu binafsihi. Allah mengurusi seluruh makhluknya. Ini sifat ini kalau kita imani dengan baik Bapak Ibu, maka menjalani hidup ini kita akan tenang. Ya, menjalani hidup kita akan tenang. Kenapa begitu, Ustaz? Karena yang Allah pinta kepada manusia hanya berusaha, dan berusaha.
Nah, hasil usaha kita itu Allah yang ngurus. Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan sakit. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku di alam semesta ini melainkan diurus oleh Allah. Bahkan bahkan semut yang berada di dasar tanah sekalipun atau ikan yang berada di dasar laut sekalipun itu di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa anatil wujuhu li hayyil qayyum, yang bermakna qiyamu nafsihi adalah al-qayyum, yang maha mengurusi. Faqad khaba man hamila atau hamala zulma, maka merugilah orang yang melakukan kezaliman. Jadi kalau ditanya apa saja yang diurus oleh Allah itu, Ustaz? Semua perkara yang zahir maupun yang batin di dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun yang berlaku di dunia ini di luar jangkauan Allah. Semua di dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita pegang baik-baik, maka insya Allah ketika ada keluarga, famili, anak kita yang berada di luar sana, bekerja jauh dari orang tuanya, dari familinya, dari keluarganya, tetap kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha mengurusi seluruh hambamu, maka jagalah anak kami, maka jagalah suami kami, maka jagalah keluarga kami, maka jagalah kami ini dari orang-orang yang hendak menzalimi kami. Jadi qiyamuhu min nafsi. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustaz. Berikutnya Ustaz. Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wahdaniyat, Allah yang Maha Esa. Nah, ketika saya melanjutkan diskusi dengan ibu-ibu yang pernah pindah agama itu, saya katakan kalaulah pencipta, saya tidak menyebutnya Allah. Kalaulah pencipta itu lebih daripada satu, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kalaulah satu itu dalam tiga, tiga dalam satu, saya katakan demikian. Kalaulah Allah itu lebih daripada satu, pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Maka supir saja mesti satu, presiden saja mesti satu, ketua saja mesti satu, apalagi Allah. Kalau dia dua, pasti akan bertengkar. Saya katakan demikian. Dalilnya mana? Surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata. Kalaulah di antara langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka pasti terjadi kerusakan. Kata Imam Ar-Razi, kenapa terjadi kerusakan? Nah, misalnya Tuhan langit. Kata Tuhan langit, hari ini wahai Tuhan bumi, saya akan menurunkan hujan. Kata Tuhan bumi, jangan dahulu, jangan turunkan hujan karena kami masih kebanjiran, misalnya demikian. Maka kata Imam Ar-Razi, kalau Tuhan saja mesti minta izin untuk melakukan kehendaknya atau melakukan sesuatu, maka terjadilah ketimpangan dalam pengurusan alam semesta yang begitu hebat ini. Kalau oleh demikian tak terima oleh akal bahwasanya terdapat dua Tuhan ataupun lebih. Ada beberapa agama mengatakan ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan awan, ada Tuhan air, ada Tuhan matahari. Banyak sekali, setiap itu ada Tuhannya. Bayangkanlah Bapak Ibu. Setiap Tuhan itu punya kehendak masing-masing. Kehendaknya itu mesti dijalankan. Kalau dijalankan kehendak itu, maka akan terjadi ketimpangan dalam kepengurusan alam semesta yang begitu indah dan rapi ini. Maka saya katakan, disitulah pentingnya Allah itu mesti satu. Wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah, Rabb aras, Tuhannya aras, yang mengatur aras amma yasifun, terhadap apa yang mereka sifatkan. Maksud ayat ini adalah bahwa orang-orang kafir musyrik mensifati atau menyifati, memberi sifat kepada Allah itu lebih daripada satu. Bahkan memberi sifat kepada Allah itu ada namanya memberi sifat, dia punya istri, dia punya anak, punya pembantu. Bahkan malaikat itu adalah anaknya perempuan Allah.
anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah semuanya. Subhanallah, maha suci Allah, Rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Oke, berikutnya sifat al-haya. Ya, sifat al-haya adalah yang maha hidup. Nah, ini jelas ya. Yang namanya pencipta kita mestilah hidup. Nah, dia mesti memberi kehidupan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menciptakan atau memberi pertolongan kepada seseorang sementara Tuhan itu tidak hidup? Nah, kita yakin Bapak Ibu, jangan pernah berputus asa untuk berdoa. Karena Rabb kita ini dia hidup. Kalau hidup mananya dia tahu. Nah, di sifat hidup inilah nanti dia punya pendengaran, mendengarkan doa kita. ya Gaya. Dia mesti melihat dan seterusnya. Nah, disinilah Allah bersifat al-haya. Ya. Oke, baik Ustaz. Berikutnya adalah sifat al-qudrah, sifat yang maha mampu. Nah, ini penting kita imani. Ini penting kita ketahui. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan katakan saya tidak bisa Ustaz. Ini mustahil Ustaz. Mungkin kita iya. Kita mungkin tak bisa melakukannya. Tapi jangan pernah berputus asa minta kepada Allah yang maha qudrah tadi, maha mampu tadi. Minta sama dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Orang yang punya Tuhan, Allah yang punya Allah, itu hidupnya tidak pernah pesimis Bapak Ibu. Pernah pesimis. Dia tahu saya pasti bisa. Kenapa bisa? Karena saya punya Rabb, punya Allah yang memiliki maha qudrah. Pasti Allah berikan kemampuan kepada saya. Tugas saya adalah hanya berusaha. Saya berdoa. Selebihnya saya serahkan urusan saya ini kepada Allah yang maha qudrah. Pencipta saya, qudrah. Dia mampu apa saja, berbuat apa saja. Mampu membalikkan kezaliman menjadi kebaikan. Mampu menjadikan kebatilan menjadi yang hak. Mampu mengembalikan hak-hak kita. Mungkin di dunia hak-hak kita, ya di pengadilan hak-hak kita terabaikan. Tapi ingat, mintalah kepada Allah yang maha qudrah yang akan memberikan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala. Ya, di tangan diterjemahkan kekuasaan. Kekuasaan itu berada di pada kebijakanmu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah. Kita mesti tahu kita Allah bersifat qudrah. Baik. Iradah maha berkehendak. Nah, ada orang yang sudah berumah tangga sekian puluh tahun. Tetapi belum diberi keturunan. Apakah kita bersedih? Jangan bersedih. Karena apa yang kita buat itu belum Allah kehendaki. Allah memberikan sesuatu kepada yang ia butuhkan. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inatha, wa hayabu liman yasha uzukur. Allah menghendaki siapa yang Allah menciptakan siapa yang kehendaki. Diberinya ada orang anak laki-laki, diberinya anak perempuan. Wa yaj'alahu aqima. Ada juga yang Allah jadikan dia belum memiliki anak, yaitu istrinya atau suaminya mandul. Maka itu adalah kehendak Allah. Kita ada berusaha, ya Allah, saya sudah berusaha nih ya Allah. Saya sudah berumah tangga, kemudian juga belum juga diperuntukkan anak. Tapi saya tahu ya Allah, Engkau adalah yang maha berkehendak. Tidak ada apa-apa yang saya lakukan ini melainkan atas kehendak-Mu ya Allah. Semua kehendak itu berada pada kehendak-Mu ya Allah. Kami berkehendak, Engkau berkehendak, sesungguhnya kehendak yang berlaku adalah kehendak Engkau ya Allah. Nah, jadi tak ada yang menjadikan kita ini mengeluh. Ya Allah, kenapa Allah ini tak berikan saya begini? Saya sudah berusaha demikian keras. Kenapa Allah juga belum berikan hasil? Nah, ingat, Allah bersifat iradah, yang iradahnya itu diberikan kepada kehendak kepada siapa yang ia kehendaki. Tugas manusia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Selanjutnya Ustaz. Nah, apa lagi? Kemudian berikutnya sifat al-ilmu, maha mengetahui. Ini penting kita ketahui Bapak Ibu. Nah, adakah musibah yang diterima oleh seorang itu buruk? Jawabannya mungkin buruk bagi orang yang kurang pemaham tentang Allah memiliki ilmu. Kenapa begitu, Ustaz? Kenapa belum ke sini, Kak? Ya. Kenapa begitu, Ustaz? Mesti memiliki ilmu. Tahu kita sifatnya itu dengan sifat ilmu. Tidak ada apa-apa yang Allah tetapkan kepada manusia, melainkan itu adalah baik. Guru saja yang guru sekolah kita yang memberikan sesuatu kepada muridnya, itu pasti baik. Karena guru itu tahu, guru itu mengerti apa yang ia lakukan. Kalau anak itu misalnya diberi ujian, maka tujuannya adalah agar anak itu menjadi lebih pintar. Kalau Allah memberi ujian kepada manusia, maka tujuannya adalah itu baik. Karena Allah memiliki ilmu. Ilmunya melingkupi, mencakup segala yang zahir maupun yang batin. Allah berfirman, wa innahu mafatihul ghaib, dan kunci-kunci yang gaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali dia, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satupun dedaunan yang jatuh kecuali dia tahu. Wala habbatin fi zulumatin, dan tidak ada bijian di dalam gelapnya tanah, fi zulumatil ardi, wala ratbin, dan tidak pula yang basah, wala yabisin, dan yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, yaitu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun rahasia kita, apapun yang dilakukan oleh seorang, itu Allah tahu. Jadi sifat ini sungguhnya membuat para hakim, para pemegang kebijakan, dia mesti takut seharusnya. Kalau dia bermain, ya manusia tak tahu. Tetapi ingat, Allah yang memiliki ilmu, dia maha tahu. Dan semua nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tubada as-sarair. Maka pada hari itu kami tampakkan semua rahasia-rahasia tadi. Dari mana Allah tahu? Setelah Allah memiliki sifat ilmu tadi. Baik Ustaz, berikutnya Ustaz. Nah, sama dan basar. Ini yang saya katakan tadi, Allah bersifat hidup. Hidup maknanya ya memiliki mengetahui pendengaran dan memiliki penglihatan. Nah, Allah ceritakan ini ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa dan Harun sempat takut awalnya. Qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Ya Rob, ya Tuhan kami, kata Allah. Sebelumnya kata Fir'aun, kami itu takut ya Allah. Karena nanti kami datang ke sana, maka ayyufarrita au ayatagha. Dia nanti akan berbuat kezaliman kepada kami. Maka kata Allah, qala la takhafa, wahai Musa, wahai Harun, jangan engkau takut, innani ma'akuma. Sesungguhnya aku ini bersama kamu, asma'u wa aku mendengar dan aku melihat. Jadi ayat ini pun berlaku kepada kita. Dimanapun kita berada, di kantorkah kita, di rumahkah kita, dimanapun kita, maka Allah asma' wa ara. Dia mendengar, kemudian dia melihat. Oke, baik Ustaz. Persingkatnya ini. Nah, sifat kalam. Allah maha berbicara. Berbicara Allah jangan ditanya seperti apa suaranya Ustaz. Tidak ada suaranya. Wala sautin. Itu kaedahnya oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Qawaidu fil I'tiqad. Kaedah-kaedah dalam berakidah. Jadi Allah itu berbicara tidak tanpa suara. Dan ditanya, suaranya pakai suara Arab atau suara Melayu atau suara Betawi. Nah, cara Allah menyampaikan wahyu itu ada dengan 3 cara dalam ayat ini. Wa ma kana li basarin ayyukallimallahu illa wahyan. Dan tidaklah Allah bicara, tidaklah kepada manusia itu Allah berbicara kecuali melalui wahyu, au min wara'in hijab, atau di balik hijab, au yursila rasulan, atau dia mengutus rasul yaitu malaikat.
fayuhiya biiznihi ma yasha innahu alimun hakim. Maka diwahyukanlah kepadanya apa yang kehendaki, sungguhnya dia maha alim, innahu aliyun, sungguhnya dia itu maha tinggi, dan hakimun, dan maha bijaksana. Nah, kisah yang terkenal tentang pembicaraan Allah ini adalah ketika Nabi Musa diminta oleh Bani Israel bertemu Allah di Bukit Tursina. Walamma ja'ahu limiqatina fakallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani qala walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu faja'alahu dakka. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Dan terus ayatnya. Nah, ketika itu datanglah waktunya diminta oleh Bani Israel, Nabi Musa bertemu dengan Rabb-nya. Jadi Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, ya Tuhanku, aku ingin menengokmu. Lantaroni, kamu tak bisa menengokku, walakin anzur il jabal, tapi tengoklah kepada bukit itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia masih utuh, fasawfa tarani, maka engkau akan melihat. Ternyata ketika Allah ingin menampakkan wujudnya berbentuk cahaya, maka faja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa. Kemudian Musa pun gunung itu hancur lulu dan Musa pun pingsan. Falamma afaqa, ketika Musa itu bangun, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada Allah. Maka tak jadilah Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi nanti di akhirat kita pasti akan bertemu dengannya. Ila rabbiha wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Oke, baik. Selanjutnya, berapa jumlah sifat Allah? Tadi di awal sudah kita katakan sifat Allah itu tidak terbatas. Dan kenapa hanya 20? Nah, yang 20 ini kenapa tidak sampai 20 kita pelajari, Ustaz? Nah, yang 7 lagi itulah sama dengan yang 7 sebelumnya. Ini wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, sama, basor, ayat, kalam. 13. Yang 7 itu kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu keberadaan Allah seperti itu. Keberadaan Allah itu maha mampu, keberadaan Allah itu maha berkehendak, keberadaan Allah itu maha mengetahui, keberadaan Allah itu maha berbicara, keberadaan Allah itu maha melihat, keberadaan Allah itu maha mendengar. Jadi ini di sini perbedaan ulama antara Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Imam Asy'ari mengatakan 20, Imam Maturidi hanya menyebut 13 saja. Nah, kenapa begitu Ustaz? Kenapa 13, kenapa 20? Semuanya itu tujuannya sama, yaitu bagaimana orang beriman itu dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya tegaskan lagi, dan sifat Allah itu tidaklah terbatas seperti yang dituduhkan oleh kawan-kawan kita terhadap ulama-ulama Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Ya, yang terakhir, bagi kita Bapak Ibu tak boleh memikirkan zat Allah. Seperti apa ya zat Allah itu ya? Dia tinggi, pendek, hitam, putih, tak boleh. Boleh pikirkan. Laisa kamitslihi syai'un. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Kalau kamu berpikir juga tentang zat Allah, seperti apa zatnya, maka kamu akan binasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Ustaz pertemuan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan?
berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi Allah. Boleh langsung menyalakan audionya atau ditulis juga boleh. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Alhamdulillah. Saya pernah dengar ada yang tidak menerima atau meyakini ya tentang sifat 20 itu. Itu bagaimana tuh sebenarnya? Gimana Ustaz? Saya kurang bersih suaranya Ustaz. Kurang kenceng ya Ustaz ya. Ada yang mengabaikan gitu ya dari sifat-sifat 20 itu. Itu Ada yang tidak mengimani. ya. Begitu ya, Bunda ya. Iya, betul. Ya. Nah, begini. Jika ada yang mengingkari, jika ada yang mengingkari sifat Allah, misalnya al-ilmu, Allah Maha mengetahui, Allah itu bersifat wujud ada, Allah itu bersifat kudrah Maha mampu. Jika ada orang yang mengingkari, maka kata ulama-ulama Asy'ari, mereka sesungguhnya telah mengingkari Al-Quran. Begitu Bunda. Itu Mereka mengingkari Al-Quran. Kenapa mengingkari Al-Quran? Karena nama-nama itu terdapat di dalam Al-Quran. betul. Apa hukumnya orang mengingkari Al-Quran? Hukumnya kafir. Jelas itu. Tapi kenapa ya seperti itu? Ada kelompok yang seperti itu, Ustaz. Ya begitu Bunda. Jadi tak boleh mengingkari. Tetapi kalau pertanyaannya begini, kenapa mesti 20? Nah, misalnya yang diingkarnya itu hanya 20 itu Bunda. Bukan sifatnya yang diingkarnya. Kenapa mesti 20? Kita jawab. Nah, kita tidak membatasi 20, tidak. Yang wajib Tetapi diketahui 20 aja, ya. ini kalau dipelajari dengan baik, ya kalau kita pelajari dengan baik, maka sudah cukup semua untuk mengenal Allah. Itu tak perlu banyak-banyak. Ada kisah Bunda, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar, ulama yang luar biasa besar. Nah, jadi suatu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi ini nulis buku namanya Alfu Dalilin ala Wujudillah. 1000 dalil untuk menentukan wujudnya Allah, untuk memastikan Allah itu ada. Kemudian setelah buku itu selesai, ditulis, dipawaikanlah. Karena biasa ulama-ulama dahulu, setelah mereka berhasil menulis buku, mereka tengokkan kepada orang-orang untuk menunjukkan kehebatannya. Tujuannya adalah bukan untuk riak, tetapi untuk memberi semangat kepada generasi-generasi sesudah mereka. Setelah buku itu selesai ditulis, dipawailah arak. Nah, dipawaikan. Kemudian lewatlah seorang perempuan tua. Perempuan tua. Pertanyalah perempuan tua ini kepada salah seorang murid Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada apa ini wahai anak muda? Kenapa ramai-ramai? Kata muridnya ini, wahai nenek tua, karena memang sudah tua. Apakah kamu nggak tahu ada ulama besar yang menulis sebuah buku yang berjudul Alfu Dalilin ala Wujudillah, 1000 dalil yang menunjukkan Allah itu ada. Jadi kata nenek tua ini, ketahuilah wahai anak muda, sesungguhnya di dalam diri imammu itu ada 1000 dalil tentang, ada 1000 dalil, ada 1000 keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena bagi saya, katanya, tak butuh dalil banyak untuk mengetahui Allah itu. Nah, jadi kata nenek tua ini, saya wahai anak muda tak butuh dalil yang banyak-banyak, tak sampai 1000, tak butuh. Satu aja dalilnya. Alam semesta ini ada, berarti Allah itu ada. Nah, wujud, sifat wujud itu. Kira-kira itulah jawabannya nenek tua. Sehingga berita itu sampailah ke telinga Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia katakan, Allah marzuqna, ya Allah rezekikanlah kami keimanan kaimani mar'atil ajuzah. Seperti imannya nenek tua tadi.
Jadi begitu Bunda. Jadi Ya, Ustaz. kalau dari kisah ini sebenarnya kita tak butuh dalil banyak untuk beriman kepada Allah itu. Tetapi ada orang-orang yang terkadang tanda kutip keras kepala yang mengingkari keberadaan Allah, maka itulah gunanya dalil-dalil ini agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak pernah membatasinya ke 20. Kalau ada yang mengingkari sifat Allah Maha Qudra, sifat Allah Maha Ilmu, sifat Allah Maha Wujud, orang itu bisa keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya bukan tidak menerima ya, tetapi ke-20-nya itu mungkin. Kenapa hanya 20 begitu yang penjelasan Ustaz yang kedua ya. Nah, betul. Kalau itu betul. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz ya. Kalau saya. Selanjutnya ini ada tertulis, jika manusia dari Budiah, jika manusia perlu mengenal Allah, ma'rifatullah, maka sejauh mana manusia boleh memikirkan tentang Allah? Oke, baik. Tadi di penutup sudah kita sebut, memikirkan tentang Allah itu tidak boleh. Artinya memikirkan zatnya Allah. Allah itu seperti apa zatnya ya? Putih kah, hitam kah, dan seperti apa bentuknya? Dia punya kepala kah, punya kaki kah, punya tangan kah? Kayak manusia atau bukan? Nah, itu tak boleh. Tetapi kata Imam Asfahani, yang boleh bagi manusia itu adalah memikirkan keagungannya. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Allah, Engkau telah menciptakan alam semesta yang begitu indah dan megah. Tidak ada suatu pun. Faqina azabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, jadi memikirkan Allah yang boleh adalah memikirkan tentang keagungannya. Gitu Bunda. Memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ya. mungkin itu Ustaz. Berikutnya Ya. dari Bu Irma. Ustaz, tadi bagaimana penjelasan Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir? Tadi putus-putus. Ya. Baik. Nah, nanti Bapak Ibu akan dengar nanti ada ustadz yang berceramah, ada tausiah. Allah turun sepertiga malam. Dia turun kepada orang-orang yang sholat tahajud. Nah, jam 3 malam di Indonesia belum tentu jam 3 malam di Amerika. Nah, kan begitu. Nah, jam 3 malam di Indonesia itu jam 3 siang di Amerika. Jadi yang dimaksud dengan turun adalah rahmatnya, kata Imam ya pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sesungguhnya Ustadz, pertanyaan tentang ini itu sudah saya kupas tuntas di dalam buku saya 20 tanya jawab seputar akidah. Maka kalau ada di antara jamaah kita yang ingin mengetahui tentang yang turun itu apa sih? Rahmatnya kah atau zatnya kah atau apa? Nah, itu ada 3 jawaban di situ Ustaz. Dan jawabannya panjang memang. Ada yang membahasnya melalui takwil, ada tafwid, ada isbat. Nah, ini kira-kira begitu Ustaz. Jadi yang turun itu Bunda bukan Allahnya tetapi rahmatnya. Nah, rahmatnya yang turun. Kalau Allah turun itu tak mungkin karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Dia mesti terlepas dari zaman, masa dan waktu. Ya. Silakan Ustaz kalau ada di antara jemaah kita yang ini, yang pesan nanti. Kalau pesannya banyak bisa murah deh Ustaz. Oke, baik Ustaz. Fadhol. Kemarin nggak ada di. Selanjutnya dari Bu Seni, bagaimana hubungan 20 sifat-sifat Allah ini dengan sifat-sifat Asmaul Husna di dalam surah Al-A'raf 180. Karena dalam permohonan kita diperintahkan untuk memohon dengan nama-namanya. Ya. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan nama Allah itu nama yang indah-indah, maka mohonlah kepadanya. Nama itu untuk tempat kita memanggil. Ar-Rahman, ya Rahman.
Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Malik, Ya Hakim, Ya Latif. Nah, nama itu tempat kita untuk memanggil. Sementara sifat yang kita pelajari ini, kita supaya tahu bahwa yang kita panggil itu siapa sebenarnya. Nah, gitu. Saya manggil Ustadz Anam. Ustadz Anam. Nah, bisakah saya minta pada Ustadz Anam supaya saya jadi presiden misalnya? Nah, saya tengok dulu sifat-sifatnya. Oh, tak bisa nampaknya. Kalau Ustadz Wandi itu bisa hanya ngajar akidah aja, kata Ustadz Anam. Kenapa? Karena dia tahu yang saya pelajari selama ini tentang akidah. Lebih daripada itu, maka Ustadz Anam tak panggil. Ustadz Anam minta saya ngajar fikih, tak bisa. Ustadz Wandi itu spesialisasinya bukan di fikih, tapi Ustadz Wandi itu di akidah. Nah, memanggilnya dengan nama itu untuk mengenal nama itu, mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira itulah hubungannya, Bunda. Ya. Gimana, Bu? Syukron, jazakallah. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang lain. Tentang sifat wajib bagi Allah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga Ustadz Wandi dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda atas ilmu yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, diberikan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.